Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama TS Channel, channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah, dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Ketika datang utusan kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka mengatakan, abasharun yahdunana, apakah seorang manusia yang akan menunjuki kami? Mereka menganggap kalaulah Allah Ta'ala menurunkan suatu utusan, tentu bukan dari jenis manusia, kecuali kalian hanya pendusta belaka. Mereka mendustakan para utusan-utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun. Maka buatkanlah kepada mereka suatu permisalan. Ashabal qaryah itu permisalan suatu penduduk negeri. Id ja'ahal mursalun, ketika diutus kepada mereka para utusan-utusan. Subhanallah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ayat ini turun memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengkhabarkan kepada kaum kafir Quraisy kisah-kisah umat terdahulu. Ya, wadrib lahum masalan ashabal qaryah, dan berikanlah kepada mereka, yakni orang-orang kafir Quraisy, permisalan tentang kisah ashabul qaryah, suatu penduduk negeri. Dan Al-Quran tidak menyebutkan di mana negeri tersebut, dan juga Nabi SAW tidak menjelaskannya. Maka para ulama ahli tafsir mereka menggali, ya, di mana negeri yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang mulia ini. Al-Imam Ibnu Ishaq, ya, beliau mengatakan negeri ini adalah negeri Antiokhia, yang mana Allah Ta'ala mengutus utusan kepada mereka, mengutus 3 rasul, ya, wahum Sadiq, Saduq, wa Shalum. Utusan tersebut konon namanya Sadiq, Saduq, dan Shalum. Fakadzabahum, akan tapi mereka penduduk negeri ini mendustakan para utusan ini. Dan penduduk negeri ini mereka menyembah berhala-berhala selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga para ulama yang lainnya mengatakan bahwa utusan ini mereka bukan rasul, akan tapi mereka juru dakwah. Mereka adalah murid-murid Nabi Isa alaihissalam. 3 murid Nabi Isa diutus oleh Nabi Isa untuk berdakwah ke negeri Antiokhia, karena umatnya ataupun karena kaumnya, penduduk negerinya, mereka menyembah berhala selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma, ketika Allah Ta'ala utus kepada penduduk negeri tersebut itsnaini, 2 orang utusan. Fakadzabuhuma, mereka pun mendustakan 2 utusan ini. Fa'azzazna bitsalisin, maka kami pun utus kembali 1 utusan. Kami kuatkan, ya, 2 utusan tadi dengan 1 utusan. Ini utusan yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Maka ketiga utusan ini mengatakan, sungguh kami benar-benar diutus kepada kalian. Subhanallah. Ya. Naam. Jadi di antara para ulama mengatakan 3 utusan ini adalah murid-murid Nabi Isa. Yang mana utusan pertama namanya Sam'un, utusan kedua namanya Yohana, kemudian diutus utusan yang ketiga, yakni murid-murid Nabi Isa, namanya Bauls. Allah Ta'ala alam sawab. Ya, yang jelas Allah Ta'ala utus kepada penduduk Antiokhia, negeri ataupun ashabul qaryah, utusan-utusan
yang mana utusan tersebut mereka berdakwah kepada penduduk negeri tersebut agar mereka mengibadahi Allah Ta'ala semata, dan penduduk negeri ini mendustakan mereka. Apa jawaban daripada penduduk negeri ini ketika para utusan-utusan ini datang? Allah Ta'ala utus 2 utusan, mereka mendustakannya. Allah Ta'ala tambah 1 utusan lagi, mereka pun menjawab, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka mengatakan, ya, tidaklah kalian ini wahai para utusan-utusan, ya, yang kalian mengaku utusan-utusan, tidaklah kalian kecuali hanya manusia biasa seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in, dan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pengasih, tidaklah menurunkan apapun juga untuk kami. In antum illa takdibun, tidaklah kalian kecuali kalian ini hanyalah pendusta belaka. Subhanallah, ya, inilah syubhat dan inilah kebiasaan suatu kaum yang mereka mendustakan nabinya. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran di berbagai tempat, ya, perkataan suatu kaum yang mendustakan nabi mereka, utusan mereka yang diutus kepada mereka. Di antara dalam surah At-Taghabun Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasyaru yahdunana. Itu disebabkan ketika datang utusan kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka mengatakan abasyarun yahdunana, apakah seorang manusia yang akan menunjuki kami? Subhanallah, ya. Ini jawaban suatu kaum yang mereka menolak nabi-nabi mereka. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka menganggap kalau Allah Ta'ala menurunkan suatu utusan, tentu bukan dari jenis manusia, dari jenis malaikat. Subhanallah. Naam, in antum illa takdibun, tidaklah kalian kecuali kalian hanya pendusta belaka. Mereka mendustakan para utusan-utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, qalu, maka ketiga utusan itu pun mengatakan, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Sesungguhnya Rabb kami yang Maha mengetahui bahwasannya sesungguhnya kami benar-benar utusan untuk kalian. Subhanallah, ya. Allah Ta'ala yang Maha tahu bahwasanya kami adalah utusan-utusannya, ya. Kalau kami berdusta, tentu adab Allah Ta'ala akan menimpa kami, akan tapi Allah Ta'ala akan tolong kami. Subhanallah. Nah, jadi mereka mengatakan Rabb kami yang paling tahu bahwasanya kami adalah benar-benar utusan Allah untuk kalian. Wa ma alaina illal balagul mubin, dan tidaklah kami kecuali kami hanya menyampaikan, ya, apa yang diturunkan oleh Tuhan kami. Subhanallah, ya. Mereka mengatakan kami hanyalah menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kalian mau patuh, kalian mau taat, maka sungguh bagi kalian kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kalian tidak mau patuh dan tidak mau taat, maka lihatlah nanti adab yang Allah Ta'ala turunkan, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Bisa jadi Allah Ta'ala turunkan langsung cash di dunia, ataupun Allah Ta'ala tangguhkan nanti di negeri akhirat. Subhanallah, ya. Wa ma alaina illal balagul mubin. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, apa jawaban, ya, ashabul qaryah ini, penduduk negeri, ya, penduduk Antakia ini? Qalu, mereka mengatakan, inna tatayyarna bikum, sungguh kami tertimpa sial dikarenakan kalian. Subhanallah, ya. Mereka mengatakan bahwasanya kesialan yang mereka dapatkan itu disebabkan para utusan-utusan Allah Ta'ala. Qalu inna tatayyarna bikum, sungguh kami tertimpa sial dikarenakan kalian. La illam tantahu, mereka pun mulai mengancam para utusan-utusan ini, ya. Kalau kalian tidak mau berhenti daripada dakwah kalian, ya, seruan kalian kepada kami, lanarjumannakum, niscaya kami akan lempar kalian dengan batu, wala yamassannakum minna adzabun alim, dan kami akan timpakan kepada kalian siksaan yang pedih. Subhanallah, ya. Dan inilah yang merupakan sunnatullah ketika para dai datang ke suatu negeri untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala, ancaman-ancaman yang mereka dapatkan. Lihatlah baginda Rasulullah SAW, ya, bagaimana beliau berdakwah di Mekah, di kota kelahiran beliau.
Kemudian beliau pergi ke Taif, ya. Subhanallah. Dan ini merupakan sunnatullah, ya. Ya Allah Ta'ala akan menangkan nanti kepada para utusan-utusannya. Subhanallah. Naam. Jadi, qalu inna tatayyarna bikum, mereka penduduk negeri mengatakan, sungguh kami gara-gara kalian kami tertimpa sial. Ya. Fa la illam tantahu, kalau kalian tidak berhenti dengan dakwah kalian, ya, lanarjumannakum, niscaya kami akan merajam kalian, wala yamassannakum minna adzabun alim, dan kalian akan merasakan daripada kami siksaan-siksaan yang pedih. Nah, kemudian berkata para utusan ini, ya, 3 utusan yang Allah Ta'ala utus kepada mereka. Qalu, mereka mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum, sungguh kesialan kalian, kemalangan kalian disebabkan karena ulah tangan kalian, ya, disebabkan karena dosa-dosa kalian. Subhanallah. Di antara para ulama ada yang mengatakan, menunjukkan bahwasanya dulu pernah diutus kepada mereka suatu kaum yang sama dakwanya, mendakwai mereka untuk hanya menyembah Allah, meninggalkan berhala-berhala mereka. Kemudian mereka ditimpa azab. Maka ketika datang utusan ini, mereka pun mengatakan, gara-gara dakwah seperti kalian inilah kami ditimpa kemalangan, kami ditimpa kesialan. Subhanallah. Maka mereka mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum, sungguh kemalangan kalian, kesialan kalian disebabkan karena ulah tangan kalian, dosa-dosa kalian. A'in dzukirtum, apakah karena kami mengajak kalian kepada Allah, berdakwah kepada Allah, kalian ditimpa kesialan? Bal antum qaumum musrifun, akan tapi kalian benar kaum yang sangat melampaui batas. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Perkataan kaum seperti ini kepada rasul-rasul mereka, ya, ini Allah Ta'ala sebutkan di berbagai tempat. Inilah yang diucapkan, ini yang dikatakan kepada nabi-nabi mereka, rasul-rasul yang diutus kepada mereka, ya. Di antaranya ini perkataan kaum Fir'aun kepada Nabi Musa. Mereka mengatakan, faida ja'adhumul hasanah, ketika mereka mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan, qalu lana hadhihi, mereka mengatakan ini hasil daripada kerja keras kami, ya. Wa in tusbihum sayyi'ah, ketika mereka ditimpa keburukan, ya, yatayyaru bi Musa, mereka pun menimpakan kesialan kepada Musa. Subhanallah. Wa man ma'ahu, dan yang bersamanya ini Harun, ya. Nah, jadi mereka kaum ini mendebat para utusan ini, subhanallah, dengan berbagai macam debat-debat. Dan para utusan ini berupaya untuk menjelaskan yang hak, bahwasanya kesialan-kesialan adab yang Allah Ta'ala turunkan atas mereka itu disebabkan karena dosa-dosa mereka. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, pada ayat ke-20, ya, waja'a min aqsal Madinah rajulun, subhanallah, ya, ketika kaumnya ini mengancam kepada 3 utusan ini, kalau mereka tidak berhenti untuk berdakwah di negeri mereka, mereka akan dirajam, subhanallah, dan mereka akan disiksa, ya. Maka tiba-tiba datanglah seorang pemuda dari ujung kota, yas'ah, dengan bergegas, ya, dengan berjalan cepat. Qala, dia mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul-rasul tersebut, utusan-utusan tersebut. Subhanallah, ya. Disebutkan oleh para ulama di antara Ibnu Ishaq, ya, ketika para penduduk negeri ini berkeinginan untuk merajam ataupun membunuh para utusan-utusan Allah Ta'ala, tiba-tiba datanglah seorang pemuda, seorang laki-laki maksudnya, subhanallah, dari ujung kota. Mereka menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, ya qaum ittabi'ul mursalin, ikutilah utusan-utusan tersebut. Subhanallah. Laki-laki ini bernama Habib An-Najjar, ya, disebutkan oleh para ulama tafsir, dia adalah Habib An-Najjar, ya. Dialah satu-satunya penduduk yang menerima dakwah 3 utusan ini. Barusan, tidak, ya, butuh waktu yang lama. Tidak lama setelah dia beriman kepada 3 utusan ini ataupun utusan-utusan Allah Ta'ala ini, ya, dan ketika mendengar bahwasanya utusan ini akan dibunuh oleh kaumnya, segera dia pun
berlari untuk menghabarkan kepada kaumnya, ya qaum ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah utusan-utusan ini. Subhanallah, ya, begitu beraninya dia, ya, membela para utusan ini. Subhanallah, ya, dia adalah Habib An-Najjar, ya, yang nanti kaumnya akan membunuhnya. Subhanallah, dikarenakan pembelaannya kepada agama, pembelaannya kepada para utusan-utusan Allah Ta'ala ini, kaumnya pun akan membunuhnya, ya. Subhanallah. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian dia pun, orang ini pun melanjutkan ketika mendakwahkan kepada kaumnya, menghabarkan kepada kaumnya, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah utusan-utusan tersebut. Ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun, ikutilah orang-orang yang tidak pernah meminta kepada kalian upah dengan dakwah-dakwah mereka. Wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk ketika mereka menyeru kepada peribadahan hanya kepada Allah Ta'ala semata. Subhanallah, begitu hebatnya Habib ini, ya, semangat dakwahnya yang luar biasa, padahal dia baru saja menerima dakwah daripada utusan Allah Ta'ala. Langsung bagaimana tingginya semangat dakwahnya. Subhanallah, ya. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani, kemudian dia berupaya untuk menjelaskan kepada kaumnya, kenapa aku tidak menyembah alladzi fatarani, zat yang menciptakan aku, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian semua akan kembali, ya, kepadanya lah nanti kalian akan kembali, kalian akan mati dan kalian akan dikembalikan kepadanya di negeri akhir. Subhanallah, ya. Jadi Habib An-Najjar ini berupaya untuk menjelaskan kepada kaumnya, ya, dengan memberikan perumpamaan kepada dirinya, kenapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Karena mereka paham, kaumnya paham bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak mencipta, mereka dicipta. Bagaimana mungkin makhluk disamakan dengan Khalik? Bagaimana mungkin benda yang dicipta disamakan dengan pencipta? Subhanallah, begitu cerdasnya Habib An-Najjar ini, ya. Disebutkan dia seorang yang sudah tua, ya, kerjaannya yakni mencari kayu. Subhanallah, ya. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan, ya. Dia berdakwah dengan dua metode. Metode yang pertama dengan menjelaskan tauhid rububiyah, yang ini diterima oleh semua kalangan, ya. Hampir seluruh manusia mengimani akan adanya tauhid rububiyah, kecuali orang-orang mulhidun, orang-orang ateis yang mereka berbohong, ya. Sebenarnya mereka yakin akan adanya pencipta. Subhanallah, ya. Di antara ulama-ulama mereka, Aristo, Plato, dan Sokrato, mereka adalah orang-orang ateis, filsafat-filsafat Yunani, ya, yang mereka mengatakan tidak ada God, tidak ada Tuhan. Tapi mereka menemukan rumus segala sesuatu ini terjadi karena ada faktor X. Maka jadilah faktor X ini yang dipelajari, ya, di mata kuliah matematika, IPA. Subhanallah, menunjukkan bahwasanya mereka yakin akan adanya pencipta, tapi mereka tidak meyakini akan adanya God, akan adanya Tuhan. Kata mereka faktor X. Naam. Jadi Habib berupaya untuk menyadarkan kaumnya. Subhanallah, yang kita membuat takjub, yakni bagaimana semangat dakwahnya. Tidak butuh belajar lama-lama, ya. Tidak butuh belajar lama-lama. Dia langsung menjadi dai, membela para utusan-utusan Allah tabaraka wa taala. Kemudian dia melanjutkan, ittahidu a'attahidu min dunihi aliha. Ya, ini metode dakwah daripada Habib, ya. Apakah aku harus menjadikan selain daripada Dia pencipta Allah aliha, Tuhan-Tuhan? In yuridani rahmanu bidurrin, kalaulah Dia Ar-Rahman sang pencipta ini menimpakan kepadaku kemudaratan, musibah, la tugani anni syafa'atuhum, niscaya syafaat-syafaat mereka, berhala-berhala ini, pertolongan-pertolongan mereka tidak berguna, ya, syai'an, sedikit pun untukku. Kalau Allah Ta'ala timpakan kepadaku musibah, niscaya berhala-berhala yang kalian sembah ini enggak bisa menolongku, ya. Dan dia, subhanallah, menunjukkan baginya cerdasnya dia, ya. Dia membuat perumpamaan untuk dirinya, bukan kepada kaumnya.
ya, menunjukkan bagaimana dakwah yang begitu halus. Ya, dia membuat perumpamaan untuk dirinya, kalaulah aku menjadikan ataupun membuat tandingan-tandingan bersama Tuhanku Allah Ta'ala yang aku sembah, dan ketika Allah Ta'ala timpakan kepadaku musibah-musibah, maka niscaya tandingan-tandingan yang aku buat tidak akan mampu menolongku. Subhanallah, wala yungkiduni, dan tidak sanggup untuk menolongku. Naam. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau begitu aku termasuk orang-orang yang dolal, yang sesat. Subhanallah. Ya, sesat, benar-benar sesat yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kemudian dia pun mengatakan, mengikrarkan dengan beraninya di hadapan kaumnya untuk membela para utusan-utusan Allah. Inni amantu bi rabbikum, sungguh aku beriman dengan Rabb kalian. Di sini ada dua penafsiran. Kalian di sini kepada kaumnya, ya. Yang kedua, kalian ini kepada para utusan ini. Inni amantu bi rabbikum fasma'uni, ya, maka dengarkanlah aku, lihatlah bagaimana persaksianku. Subhanallah. Maka ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, disebutkan oleh para ulama al-tafsir, kaumnya ini marah kepada Habib, maka Habib pun dibunuh, ya. Subhanallah, dzalika annahu qatala, ya, disebabkan kemarahan mereka, mereka pun membunuh Habib. Subhanallah, kaumnya yang membunuhnya, ya. Ketika kaumnya membunuhnya, maka Allah Ta'ala sebutkan di ayat selanjutnya, qila dakhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Wahai Habib, masuklah engkau ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun, berkata Habib, aduhai, andai saja kaumku mengetahui bagaimana aku sekarang. Subhanallah, ya. Aduhai, andai saja kaumku mengetahui apa yang terjadi padaku sekarang. Ya, disebutkan oleh para ulama. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, kiainya umat ini, Abdullah bin Abbas, nasaha qaumahu fi hayatihi, dia Habib menasihati kaumnya, berdakwah kepada kaumnya ketika dia hidup dengan mengatakan, ya qaum ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah para utusan-utusan ini. Dan dia juga berdakwah kepada kaumnya, menasihati kaumnya ketika dia meninggal, ketika dia mengatakan, ketika Allah Ta'ala katakan kepada dia, masuklah ke dalam surga, ya laita qaumi ya'lamun, wahai, aduhai, andaikan saja kaumku mengetahui. Subhanallah, ya, bima ghafara li rabbi, ya, bagaimana andai saja kaumku mengetahui bagaimana Allah Ta'ala mengampuni aku, wa ja'alani minal mukramin, dan bagaimana Allah Ta'ala, andaikan saja mereka mengetahui bagaimana Allah Ta'ala memuliakan aku di surga. Subhanallah, ya, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Inilah kisah Habib An-Najjar, ya, yang disebutkan oleh para ulama al-tafsir, seorang penduduk negeri Ashabul Qarya yang diutus kepada mereka mursal, ya, mursalun, diutus kepada mereka para rasul-rasul. Kemudian mereka mendustakan rasul-rasul tersebut, maka datanglah Habib dari ujung kota bergegas, ya, dengan cepat dia berlari untuk menyelamatkan para dai-dai Allah Ta'ala ini, ya, yang dengannya itu risikonya dia dibunuh oleh kaumnya. Maka Allah Ta'ala katakan kepadanya, ya, qila dakhulil jannah, ya, masuklah ke dalam surga. Subhanallah, dia pun masih mengingat kaumnya, menunjukkan bagaimana cintanya dia kepada kaumnya, bagaimana lembutnya dakwah daripada Habib An-Najjar. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan di ayat selanjutnya, wa ma anzalna ala qaumi min ba'dihi, dan tidaklah Allah Ta'ala turunkan kepada kaum tersebut setelah wafatnya dia, setelah kematian daripada Habib, ya, min jundim minas sama, tidaklah Allah Ta'ala turunkan setelah wafatnya Habib kepada kaumnya tentara dari langit. Allah Ta'ala tidak turunkan tentara dari langit berupa para malaikat-malaikat sebagaimana perang Badar. Subhanallah, wa ma kunna munzilin, dan kami tidak perlu menurunkan mereka, kata Allah Ta'ala. Subhanallah, ya, in kanat illa sayhatan wahidatan, akan tetapi azab untuk kaum ini cuman satu teriakan saja, ya, faidahum khamidun, niscaya satu teriakan yang diteriakan oleh Jibril kepada kaum ini, faidahum khamidun, niscaya negeri tersebut tiba-tiba menjadi negeri yang senyap, mati semua mereka.
Disebabkan mereka mendustakan rasul-rasulnya, membunuh dai-dainya, membunuh ya kaum mereka sendiri, disebabkan dia membela para dai-dai Allah tabaraka wa taala. Subhanallah. Ya, para ulama tafsir menyebutkan, ya, Allah Taala perintahkan Jibril hanya membuat satu teriakan saja, dan Allah Taala tidak perlu menurunkan banyak tentara untuk menghadap kaum ini, kaum yang mendustakan nabi-nabi, utusan-utusan Allah Taala, dai-dai Allah Taala. Subhanallah, cukup satu teriakan, kata Allah Taala, in kanat illa sayhah wahidah. Akan tapi adab Allah Taala untuk mereka cuman satu teriakan, faidahum khamidun. Tiba-tiba mereka menjadi sunyi, habis mereka, semuanya meninggal. Subhanallah, ikhwah ya Allah Ta'ala muliakan. Ya, inilah kisah singkat tentang Ashabul Qaryah idja'ahal mursalun, kisah tentang suatu penduduk negeri yang Allah Ta'ala utus kepada mereka dalam surat Yasin. Adapun pelajaran yang kita bisa ambil, yang inti daripada kisah ini, hendaknya kita menjadi penolong-penolong agama Allah Ta'ala. Ya, tidak perlu menunggu waktu yang lama, tidak perlu menunggu ngaji waktu yang lama. Berupayalah kita sesuai dengan kemampuan kita, yang bisa dengan harta dengan harta, yang bisa dengan tenaga dengan tenaga, yang bisa dengan pikiran dengan pikiran, ya, yang bisa dengan ilmu dengan ilmu. Subhanallah, kalaulah kita tidak mau menolong agama Allah, niscaya Allah Ta'ala akan ganti kaum, ya, yang akan menolong agamanya. Subhanallah, dan ini sudah terjadi, ya, pada umat-umat sebelumnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.